Puji nama Tuhan. Mari sehati sepikir persiapkan hidup kita bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Menikmati hadirat-Nya lebih dalam lagi. Bapa, Kau melihat setiap hati kami anak-anak-Mu. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Di dalam hidup kami ada roh Tuhan yang tidak terbatas. Kami mengalami kesetiaan Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan ataupun melupakan kami. Betapa hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sungguh-sungguh kami mengalami kesetiaan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari jemaat Tuhan sendiri pujikan dengan segenap hati. Katakan, Engkau Tuhan, sumber kekuatan. Kami mau senantiasa percaya di dalam Yesus. Juru Selamat, harapan kami. Angkat tanganmu tinggi saudara. Yesus, Kau menyembuhkan setiap, memulihkan setiap kami Tuhan. Kami alami, ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.
mujizatmu. Kami percaya, ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekarang ini. Oh haleluya. Semua karena anugerah-Mu kami sembuh, kami pulih, kami kuat di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya si, ya la 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 ma, ya la la ma. Glory, kami bersyukur Tuhan. Kiralabaya shikiralalalalalalabaya se. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Labayashi, Shalabayanamana. Tuhan sendiri panggil namanya Yesus.
Cuma Tuhan sendiri panggil nama Yesus. Dan penuh kekaguman kepadanya, saudara. Panggil namanya, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Sekarang pimpin kami dengan firman-Mu. Percaya bahwa firman ini membawa kami untuk semakin sadar begitu besar Tuhan mengasihi kami, mencintai kami, menerima kami apa adanya. Berkati jemaat-Mu Bapa, mereka adalah milik-Mu. Engkau yang membawa mereka alami kemenangan dengan kemenangan yang hilang gemilang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sungguh indah hadirat Tuhan yang hadir di tempat ini. Dan percaya dalam hadirat Tuhan, ya, yang lemah Tuhan kasih kekuatan. Dan yang susah Tuhan kasih penghiburan. Dan kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan saja kita dapat disegarkan kembali. Amin. Baik, sekarang kita bersyukur saudara. Ini ibadah yang pertama dengan LED yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu bagi kemurahan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan ini ibadah pertama pakai LED baru saudara. Kalau saudara lihat ini lagi bukan diketok-ketok lagi tuh yang kayu-kayu gitu, bukan saudara. Ini sudah kemurahan Tuhan dan sungguh bersyukur ya. Kita punya gereja terus dapat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang dicintai oleh Yesus Kristus. Amin, luar biasa. Nah, judulnya pada hari ini adalah tentang kematian di mangkok sup. Ya, ada maut di dalam mangkok sup. Kita lihat kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-38. Ya, Elisa kembali ke Gilgal. Tapi di Gilgal itu sedang terjadi kelaparan. Sangat mustahil bagi Gilgal untuk terjadi kelaparan. Kenapa? Sebab Gilgal itu adalah tempat yang diberkati. Tempat di mana rasa malu itu disingkirkan. Tetapi ketika Elisa datang ke Gilgal, itu sedang mengalami malapetaka, musibah. Ya. Nah sekarang di dalam kelaparan yang sedang terjadi, apa yang bisa kita lihat kondisi dan keadaannya? Tentu saja tetap kita dapat menikmati berkat Tuhan. Saudara tahu di dalam akhir zaman ini ada banyak wabah, ada banyak kesukaran, kesusahan juga. Tapi ketahuilah bahwa kita di dalam Yesus tetap tenang, tetap jangan khawatir, tetap damai sejahtera. Karena Tuhan memegang kita untuk 2022. Kita semua diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Lanjut. Nah, ada sekelompok nabi itu sedang duduk di depannya. Lalu Elisa berkata kepada para pelayannya, taruh belanga yang besar di atas api, kita akan masak sup bagi kelompok nabi itu. Supaya siapa tahu para nabi itu sedang kelaparan di masa kesusahan ini. Dan kita bisa jadi berkat buat mereka. Bagus kan? Bagus. Lalu ayat berikutnya, ini ada seseorang saudara jahil, iseng, usil. Kok bisa? Ada seseorang keluar, tidak disebut namanya siapa, itu ke ladang ngumpulkan sayur-sayuran. Bahasa aslinya herbs atau bisa dikatakan kayak tumbuh-tumbuhan. Dan dia menemukan tanaman anggur liar di ladang, mengumpulkan serangkul, penuh labu liar di ladang. Kata kuncinya liar. Dan kemudian dikumpulkan, disimpan dalam pakaian dan lihat ya, ia memasukkan ke dalam belanga dan memasak sup tanpa mereka tahu ini buah apa. Jadi saudara lihat, belanga itu seperti ini gambarnya. Panci besar begitu. Itu memasak sup begitu. Nah seseorang ini berkata, rasanya kalau ditambahi sesuatu nikmat ini. Saya coba untuk mengembangkan dah. Dia keluar, cari-cari tumbuh-tumbuhan, cari-cari daun-daunan, kata kuncinya liar. Jadi dia tidak tahu apa itu, diambil dan dimasukkan. Ya, ini iseng. Ternyata saudara, apa yang dilihat bahwa ini katanya saya rasa ini akan jadi baik, malah jadi tambah buruk. Apa yang dirasa ini jadi untung, malah jadi buntung. Apa yang dilihat ini seakan-akan saya pikir ini bisa berkembang jadi lebih luar biasa, malah tambah buruk, memperburuk keadaan. Saudara lihat inilah yang seringkali terjadi. Nah,
Saudara tahu ternyata di ayatnya yang ke-40 dikatakan, kemudian mereka menuangkan supaya dimakan di mangkok-mangkok kecil. Tiba-tiba mereka ini teriak, ada maut di dalam belanga ini ya abdi Elohim. Dan mereka tidak dapat memakannya. Nah ini gara-gara siapa? Satu orang yang jahil tadi. Yang tidak disebutkan siapa namanya dia. Saudara tahu inilah seringkali manusia. Tuhan itu sudah menyediakan makanan baik untuk kita bisa nikmati kan. Tuhan itu sudah menyediakan berkat. Dalam satu panci besar ada sup yang bisa kita nikmati. Tapi karena ada tindakan manusia yang saya pikir ini bisa memperbaiki dan bisa menambahkan jadi lebih baik. Tapi ternyata malah tambah memperburuk. Jadi apa yang saya coba sampaikan adalah begini saudara. 2022 Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah dalam kehidupan saudara. Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam karir, dalam pelayanan. Itu Tuhan sudah menyediakan. Saran saya nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan dari Tuhan saja kita pasti terima yang luar biasa. Percaya kita 2022 diberkati luar biasa. Yang percaya diberkati. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Jangan ditambah-tambahkan. Jangan siapa ya, kalau misalnya saya atur gini dikit kira-kira bisa. Saudara tahu contohnya gini. Dalam 1 bulan itu kita bisa cicil hutang-hutang kita selalu tepat pada waktunya. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Setiap akhir bulan selalu ada saja duitnya. Tiba-tiba saudara, kan bagus kan? Ada belanga penuh dengan berkat kita nikmati. Kita mikir gini, siapa tahu dah ada tambah-tambahan. Kita ngelihat uangnya diambil, saya ambil dan diinvestasikan. Ternyata diinvestasikan itu investasinya bodong atau buntung. Loh kenapa? Ya Pak gini loh Pak, kita pikir bahwa tadi itu ya dengan investasi yang satu ini kira-kira bisa malah menutupi cicilan-cicilan yang berikutnya. Saudara lihat, tapi ternyata malah tambah parah memperburuk keadaan. Loh padahal selama hidup berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya. Ini sama seperti belanga itu. Di dalam pernikahan juga ya sudah baik-baik. Suami istri akur, rukun. Tiba-tiba dia berkata, siapa tahu deh kalau misalnya saya mencoba untuk melakukan ini. Malah tambah gegeran berantem terus saudara. Saudara lihat, ini seringkali dalam kehidupan kita itu mesti sadar ada finish work dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Seperti contoh di Taman Eden. Tuhan sudah menyediakan apapun yang sudah dibutuhkan oleh manusia di sana. Namun manusia itu melihat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat bukan? Dan dia berkata gini, kalau saya makan pengetahuan buah baik dan jahat, siapa tahu wisdom saya ini bisa improve. Hikmat saya ini bisa semakin meningkat. Dan justru ternyata ketika makan itu malah mengakibatkan kematian. Nah ayo coba saudara, inilah persoalannya. Apakah belanga itu apa? Belanga itu adalah tempat di mana mereka makan. Mereka yakin bahwa di dalam belanga itu ada makanan yang bisa masuk dan jadi berkat buat dia. Belanga saudara apa? Bisa jadi belanga itu adalah tabungan saudara. Ada maut di dalam tabungan pernikahan. Ada maut dalam pernikahan, pelayanan. Ada maut sehingga kita nggak bisa makan, menikmati berkat. Padahal belanga itu adalah tempat di mana kita bisa menikmati hidup. Tapi karena tindakan dari satu orang yang kemarin itu terjadi, ini akhirnya ada maut di sana. Dan kalau saya makan yang satu itu, saya pasti akan mati. Ayo coba, solusinya bagaimana? Padahal ini masa kesukaran, masa susah. Tapi gara-gara tindakan yang satu kemarin itu. Nah, solusinya adalah, saudara tahu, mereka semua berseru kepada abdi Elohim, Elisa. Saudara tahu ketika mereka berseru pada Elisa, Elisa itu artinya God is salvation. Tuhan adalah keselamatan. Ini mengarah kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Maksudnya adalah apapun yang terjadi, ada salah langkah atau salah keliru melangkah ambil keputusan, tetap selalu berseru kepada Yesus Kristus. Karena yang bisa menyelamatkan keuangan, pernikahan, hubungan dan lain sebagainya itu cuma siapa? Yesus Kristus saja.
Bukan berarti kita, waduh salah, kemudian kita cari solusi dengan cara kita lagi. Saudara lihat, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan dari Tuhan sajalah kita pasti akan terima yang terbaik. Dan dalam nama Yesus 2022, kita pasti alami yang terbaik dalam anugerah dan kasih karunia. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan, saya diberkati. 2, 3 katakan, saya diberkati. Setelah berseru kepada Elisa, maka ayat 41 dikatakan, Elisa berkata, ambil tepung. Lalu ia menaburkan ke dalam belanga dan berkata, tuangkanlah untuk orang-orang itu supaya mereka makan. Jadi tepung disiramkan atau dituangkan ke dalam pancinya. Setelah itu ambil tuh, kemudian sajikan ke orang-orang yang ada. Ternyata, ini kata kuncinya, tidak ada lagi sesuatu yang membahayakan di dalam belanga itu. Ini menarik sekali. Kenapa? Kalau orang dunia, cara dunia, begitu dia menemukan sesuatu yang buruk, maka akan langsung disingkirkan. Tapi cara Tuhan, begitu menemukan sesuatu yang buruk, malah ditambahkan. Nah, kalau dunia begitu menemukan, ini rusak ini deh. Loh gak bisa dimakan toh. Maksudnya ini makanan bagus. Tapi kalau ada kotorannya, mana bisa dimakan, dibuang saja, kita bikin baru. Nah itu cara dunia. Sudah bisa dikatakan juga ketika ini 90% bersih, 100%-nya kotor, nggak bisa dimakan, buang saja. Air, kemasukan yang kotor sudah nggak bisa diminum karena uncleanness. Uncleanness adalah kekotoran, itu menyebar. Dan menyebar mengkamiri yang baik. Buat apa kita ambil, buang saja. Nah itulah saudara. Nah tapi di dalam Yesus justru ditambahkan. Saudara tahu, di dalam situasi yang penuh dengan racun, tambahkan Yesus Kristus di sana. Karena kalau ada Yesus yang ditambahkan di situ, maka yang terjadi adalah bahkan ketika Yesus datang, yang mati pun akan dibangkitkan. Dia berkata, I am resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan saya sangat percaya saudaranya, di dalam nama Yesus kita dapat melihat yang terbaik. Nah, bayangkan saudara kalau misalnya kita ini mau jadi sempurna. Tapi kemudian kita ditemukan ada sesuatu kesalahan. Orang dunia pasti akan menyingkirkan, pegawai ada 5. Kemudian ada salah satu bikin masalah terus. Sudah singkirkan aja, dibuang saja. Itu cara dunia. Kemudian kita mungkin punya anak 4. Kemudian 1 gak benar, singkirkan saja, sudah gak dianggap. Itu cara dunia. Kalau cara Tuhan bukan, justru malah ditambahkan. Ditambahkan apa saudara? Karena saya percaya ketika Yesus ditambahkan kepada yang kotor atau yang racun tersebut, hasilnya akan menjadi bersih dan bisa dinikmati. Maksudnya adalah dalam kehidupan kita, jangan lupa 2022 ini adalah bulan yang pertama. Selalu izinkan Yesus ada di dalam aspek kehidupan saudara. Dan lihatlah bagaimana keajaiban Tuhan itu dinyatakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Siapa yang percaya mujizat terjadi dengan cara Tuhan yang dahsyat? Tepuk tangan lagi, lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Saya lihat bahwa mujizatnya Elisa itu banyak. Lebih banyak daripada mujizatnya Elia. Ini pasal 4. Pasal 2, Elisa berjumpa dengan sebuah danau. Dan orang kalau minum air dari danau tersebut, dia yang mengandung akan meninggal. Semua teriak-teriak. Akhirnya Elisa berkata, ambil garam, lempar ke air. Setelah dilempar ke air, ditambahkan ke dalam air itu garam, menjadi sehat. Tidak ada lagi yang namanya keguguran. Inilah mujizatnya Elia dan Elisa. Saya lihat, bayangkan gambar di depan ini, perbandingannya adalah sangat besar, beda sekali. Yang Elia punya yang atas, yang Elisa punya yang bawah. Dan banyak sekali mujizat demi mujizat yang lainnya. Nah di pasal yang keempat bagian atas, Elisa sebelum berjumpa dengan seorang janda. Dan janda itu punya hutang yang begitu banyak. Dia tanya, punya apa? Tidak ada, cuma minyak ini. Ya sudah, tuangkan minyak ke dalam bejana. Sampai nggak habis-habis. Akhirnya bejananya itu penuh dengan minyak, dijual, dapat duit banyak, dibuat untuk bayar hutang. Nah sekarang pasal 4 bagian yang bawahnya ketemu sama panci. Ada racunnya. Dilemparkan apa?
Tepung. Berarti saudara mau alami mujizat di tahun ini? Maka yang terjadi selalu sedia garam, minyak, dan tepung. Maka jadilah sembako di rumah kita. Bukan saudara, tapi kan itu jami luar biasa. Air beracun keguguran, lempar garam. Hutang gak ada, sedia minyak. Ada racun dalam panci, sedia tepung. Saya melihat itu begini, tidak ada yang spesial dengan garam, minyak, dan tepung. Gak ada yang spesial dengan itu semua. Karena yang bikin mujizat di balik itu semuanya siapa? Tuhan. Bukan minyaknya, bukan tepungnya, bukan garamnya. Garam, minyak, tepung itu hanyalah instrumen untuk menyatakan tujuan dan kedahsyatannya Tuhan. Tuhan bisa melakukan, Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara instrumen. Pulang dari tempat ini, Tuhan bisa pakai sepeda motor saudara untuk mengantarkan Anda alami mujizat yang luar biasa. Who knows? Tuhan bisa pakai mobil saudara, Tuhan bisa pakai apa? Ya, handphone saudara untuk Go YHS. Siapa tahu? Itu semua kalau misalnya Elisa pakai garam, minyak, dan tepung, maka saudara pakai handphone, pakai pulsa, pakai YouTube saudara. Saya lihat itu instrumen. Tapi yang ingin saya coba sampaikan di balik itu semuanya. Ada Tuhan dengan caranya dahsyat dan cara yang ajaib untuk menjadikan saudara sebagai orang yang berkemenangan, yang berdampak, yang memberi pengaruh. Dan dapat mencerminkan Kristus dimanapun Anda berada. Ketika saudara menghadapi keadaan yang seperti tadi, lihat dan perhatikan. Melalui anugerah dan keajaibannya kita dapat melihat kuasa mujizat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya sampai detik ini juga kita pasti mengalami keajaiban Tuhan. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Dia bisa mengambil situasi yang sulit, situasi yang pahit, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah pandemi. Sehingga saudara semua sama saya tetap kita ini dapat melihat dan mengalami kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Yesus yang mencari saudara. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Semua orang, semua agama mencoba menyadari bahwa gimana caranya supaya manusia itu dapat menggapai Tuhan. Tapi gak bisa, tapi disinilah kita tahu bahwa Tuhan yang mencari saudara. Sebentar saudara akan menyaksikan sebuah ilustrasi. Dan ilustrasi ini menceritakan tentang hubungan dari seorang manusia dengan Tuhan. Yang baik, akur, damai, dan mereka berbahagia. Tetapi sering berjalannya waktu yang terjadi, manusia mulai tertarik dengan dunia. Apa yang ada di dunia? Yaitu asmara. Manusia mulai memilih pasangan, cinta. Setelah pasangan terus kemudian ternyata manusia sepertinya seakan-akan terpisah dari Tuhan karena lebih mementingkan asmara. Tapi setelah itu juga bukan cuma asmara tetapi uang. Mulai mencari uang, mengumpulkan uang sehingga Tuhannya semakin jauh. Bukan cuma uang. Kadangkala cari kepuasan dengan cara minum, dengan cara mabuk dan lain sebagainya. Sehingga makin terpisah dari Tuhan. Sampai suatu saat manusia ngerasa terbuli, tertekan dan terintimidasi. Tapi suatu saat dia ingat saudara bahwa dia itu tahu bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan. Dan lihat bagaimana respon Tuhan terhadap manusia. Kadang-kala kita melihat Tuhan itu seakan-akan kita merasa bahwa Tuhan saya sudah terlalu jauh dari Engkau. Mau kembali kepada Engkau pinginnya sih gitu. Tapi kenapa jauh, kenapa sulit. Tapi sama berkata bukan Anda yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari saudara. Dan dimanapun saudara berada Tuhan dapat menemukan dan menangkap saudara. Begitu besar cinta Tuhan pada kita semua. Amin. Silakan saksikan. Yesus Masya. Bless you. Speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are the light
can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? Yeah. You calm the storms when you give me rest. You hold me in your hands. You won't let me fall. You still my heart when you take my breath away. Would you take me in? Take me deeper now. And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, everything, everything. When how can I stand here with you when I've been moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? When how can I stand here with you when I've been moved by you? Would you tell me how could it be any better, any Ya, ya, terima kasih, luar biasa, amazing. Saudara lihat inilah kisah kehidupan yang dimana kita secara saat ini kita sadar itulah yang kita alami, bukan? Ya, jadi diingatkan kembali bahwa selalu bersama dengan Tuhan itulah yang terbaik. Dan mereka dari Hirus, ayo anak-anak saudara dorong supaya mereka bisa terlibat sehingga mereka bisa menari dan bulan depan juga akan ada nyanyi worship leader dari Hirus juga akan muncul karena sudah waktunya generasi-generasi muda kita bisa bangkit dan saya mengajak supaya kita mensupport mereka semua ya. Saudara lihat bahwa ini akan menjadi satu terobosan yang luar biasa. Siapa yang percaya gereja ini memiliki generasi anak mudanya yang spektakuler dan dipakai Tuhan dahsyat. Ayo tepuk tangan yang meriah. Silakan bergabung dengan kami dan kami percaya mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi pesan pada momen kali ini adalah yang pertama,
Belajar menikmati dan bersyukur dari apa yang telah Tuhan sediakan. Nikmati, just enjoy. Just enjoy what God has already give to us. Sepanjang 1 tahun ini Tuhan sudah menyediakan, enjoy. Yang kedua, loh tapi kok ada orang iseng macam-macam aja pergi ke sana, ngerjakan itu nggak bener. Ya maksud saya kan baik tetapi ya salah, sorry keliru. Nah terus gimana? Ya datang pada Tuhan, seru sama Yesus. Karena Elisa tadi itu adalah God is salvation, Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan saudara. Ingat, dunia itu menyingkirkan. Anda kan disingkirkan sama dunia. Dunia itu melihat punya apa, gak punya singkir. Bisa apa, gak bisa ya sudah dibuang. Tapi Tuhan datang untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara. Dia bisa memulihkan hati saudara. Dan yang terakhir, Tuhan bisa menyatakan dengan berbagai macam cara, instrumen yang berbagai macam. Kalau Elisa menggunakan tepung, minyak, dan garam, saudara pakai YouTube, handphone, pulsa. Dan saya yakin sekali dengan sepeda motor butut saudara Anda akan dapat melihat bagaimana janji Tuhan dapat digenapi dengan luar biasa. Karena yang bikin mujizat di balik semua instrumen adalah siapa? Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa menyertai kita. Amin. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Siapa yang diberkati pada siang hari ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siap berkarya? Yuk tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Yesus dengan hati yang percaya. Pada momen kali ini serahkan kepada Tuhan kerinduan hati Anda. Ya. Dan yang paling saudara mesti sadari, Tuhan yang datang kepada saudara. Dan dimanapun saudara berada, bahkan di lubang sedalam sekalipun, dia pasti akan dapat menemukan Anda. Coba tutup mata saudara. Dia mengasihi engkau, Yesus mencintai saudara apa adanya. Mungkin saudara merasa lelah, capek, dan ingin berhenti dari kerjaan saudara, dari pelayanan sometimes. Tapi pada momen kali ini, Tuhan itu ingin mengatakan, I have plan for you. Aku punya rancangan buat kamu. Dan rancanganku adalah rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan pada engkau hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Not happiness, bukan kesenangan, tapi kebahagiaan itu joy, sukacita. Dan pada momen kali ini, izinkan Tuhan yang menggandeng tangan saudara. Memulihkan hati saudara berjalan dari bulan demi bulan sepanjang 2022. Sehingga saudara semuanya akan melihat bersama dengan Yesus kau lakukan perkara yang besar. Coba angkat tangan saudara. Nyanyikan lagu ini dengan hati yang percaya kepada Yesus. Katakan. Allah ku hidup. Amin. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Angkat tangan saudara. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dia terlebih dahulu yang mengasihi saudara. Yesus. Lalu ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup bagimu. Mataku Tetap memandang kepada Yesus. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
saudara dikasihi oleh Yesus. Jikalau saudara mau angkat tangan, saya berdoa. Tuhan, Kau melihat kami semua mengangkat tangan Tuhan. Kau mengasihi kami, Kau menerima kami apa adanya. Dan Engkau yang terlebih dahulu mencari kami. Dan saat ini kami ada di sini itu bukan karena satu kebetulan, tapi karena Engkau yang mengantarkan kami ke sini. Dengan berbagai macam cara kami bisa duduk di sini dan menikmati hadirat Tuhan dan dengar firman itu semua adalah karena peranan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan bahwa semua di sini pula di tempat ini mereka semua akan mendapatkan rancangan Tuhan yang sempurna digenapi dalam kehidupan mereka. Kau akan mengangkat mereka semua itu menjadi kepala bukan ekor. Jalannya mereka akan terus naik, tidak akan turun. Dan mereka diberkati dalam apa yang mereka sudah dibuat berhasil di sana Bapa. Kami akan menikmati apapun yang sudah Kau sediakan. Berjalan bersama dengan Yesus, side by side. Berdampingan di dalam Yesus in Christ. Berkati semua yang ada di sini Bapa. Pada semua yang hadir di sini, percaya dan perhatikanlah, lihat dan perhatikanlah bagaimana Yesus akan membawa engkau dengan caranya yang ajaib dan sempurna, mengembalikan semua yang hilang, memulihkan semua yang rusak. Sehingga saudara akan menyadari bahwa ikut Yesus itu yang terbaik dan kau tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita dicintai oleh Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Bless you. School of Success atau SOS bekerja sama dengan STTB Sandri akan membuka kelas SOS online melalui Zoom dengan materi yang telah diperbaharui. SOS Online bertujuan untuk memperlengkapi jemaat dan aktivis melalui pendalaman firman Tuhan dengan metode mengajar yang sangat sederhana, mudah dimengerti, dan aplikatif bagi pertumbuhan rohani dan membangkitkan semangat untuk melayani. Pada tahun 2022, lulusan SOS Online akan mendapatkan transfer kredit jika ingin melanjutkan jenjang studi ke strata 1 STTB Sandri. SOS Online akan diadakan setiap hari Jumat, dimulai tanggal 4 Februari, pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Segera daftarkan diri Anda melalui 081 2525 3000. Yesua Hamasiah, bless you. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung di Family Blessing Indonesia, Forward Well. Selasa 25 Januari pukul 18 waktu Indonesia Barat, saudara dapat bergabung melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 555-222-8000 dan passcode CONNECT. Jangan lewatkan juga ibadah Blessed Couples Community, resolusi cinta dalam pernikahan yang akan dilayani oleh Pastor Yusak Hadisiswantoro. Sabtu 29 Januari pukul 8 malam. Saudara dapat bergabung melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 818-4240-2976 dan passcode BCC. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasiah, bless you. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Kami percaya sukacitamu penuh bagi kami Tuhan. Oh,
kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Kami pegang janjimu, janjimu yang telah menuliskan bukunya. Semua yang percaya lambaikan tanganmu sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri. Sorakan haleluya. Mari coba Tuhan sendiri sama-sama katakan. Kaulah sukacita. Come on. pengharapan dan kehidupan. Dia yang beri kekuatan. Sama-sama sorakan. Yeah, yeah. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa diberkati pada minggu ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Ayo kita terlibat bersama-sama, saudara. Kita punya kerinduan ya di setiap minggu ketiga itu kita pingin supaya anak-anak muda itu banyak untuk eksis dan bermunculan. Tadi mereka main drama, bulan depan akan ada yang nyanyi dengan worship leader, dengan mungkin ada singernya juga dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu semuanya adalah kita ingin supaya anak-anak saudara bisa ikut terlibat bergabung dengan kita semua dalam Heroes, dalam Next Generation dan lain sebagainya. Percaya saudara, inilah saatnya bahwa generasi muda Gereja YS di Surabaya mereka memegang tongkat estafet dan membawa pelayanan gereja ini semakin jadi luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Siapa yang rindu? Yang rindu tepuk tangan meriah bagi Yesus. Kita angkat kedua tangan, kita berdoa. Tuhan berkati generasi muda di gereja ini. Ada anak-anak kami, anak-anak diaken, anak-anak diakones. Dan kami percaya mereka semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka berprestasi dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan pada mereka semua. Mereka bertumbuh dalam Yesus. Mereka dipakai Tuhan dahsyat. Dan mereka berdampak menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Berkati orang tuanya Tuhan pada saat membesarkan mereka, Tuhan sediakan apapun yang dibutuhkan untuk membangun anak-anak itu. Sehingga mereka tidak ada satupun yang kekurangan. Semuanya mendapatkan yang terbaik. Membesarkan anak-anak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami rindu ada satu kebangkitan besar terjadi. Dan oleh sebab ini Bapak kami mengangkat kedua tangan kami letakkan wajah pada Kristus Yesus. Saudara dicintai Yesus, terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Hamasiah, dan tuntun kepada Roh yang Kudus yang menyertai, menjaga, membimbing saudara. Membuat engkau berhasil dalam apapun yang sudah engkau diberkati di sana sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus yang percaya engkau diberkati Yesus, sama-sama katakan amin. Bless you. Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saat
Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, Yesus, Yesus,